marhaban bin nabi wal anbiya was Ronde ketiga. Insya Allah. Nah, ini masih di hari raya. Idul Fitri. Habib, ada yang terlewat di hari raya. Apa namanya? Mungkin ini tanyanya, tapi ya kita minta maaf, Habib. Ini rasa dari teman-teman itu penasaran sama Habib Umar. Apa namanya? Tentang masalah apa namanya? Janggut beliau yang merah, Habib. Ini tanya, Anda sebenarnya nggak mau tanya ini, tapi terlalu banyak yang tanya, Habib. Jadi insya Allah ini pun bukan pertanyaan yang galil adab, tapi min syiddati syauq mereka dan rasa apa namanya cinta mereka itu seperti itu. Apa yang dipakai oleh beliau dan kenapa pakai merah itu sangat banyak sekali. Sudah kita bendung, kita pilih-pilih itu, tapi selalu muncul, Habib. Iya. Pertanyaan juga sama ya, muncul di DM-nya Ana juga ya. Dan itu banyak juga. Dan Anda tidak paham kenapa kok pertanyaan semacam ini yang muncul. Karena di sana ada hal-hal mungkin dari Habib Umar yang lebih penting ya untuk kita tahu kan, daripada sekedar warna merah itu bagi saya ya. Jadi saya nggak jawab yang di DM itu, nggak jawab di apa namanya di pesan-pesan masuk, saya nggak jawab. Yang pertama karena mungkin ada pertanyaan lain yang lebih baik ya untuk ditanyakan, dan yang kedua memang saya nggak tahu apa alasan Habib Umar dan saya nggak pengen tahu gitu. Apa itu sunnah? Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Mungkin antum tahu itu sunnah ya. Mana nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, Wallahu a'lam. Berikutnya, Habib. Berikutnya. Di hari Enggak raya. sekalian ada. Apa sunnah apa enggak, mumpung sekalian anak ikat juga antum ini. Apa sunnah apa bagaimana, Beb? Ana ditanya, Ana ditanya kok Ana ditanya. Wallahu a'lam, Ana belum ini, belum tahu. Ini acaranya Ana, tolong jangan tanya ke Ana. Dilewatkan saja ya. Yang Ya, ragu-ragu mungkin Ana lewatin ya. Takutnya Siap. salah. Siap. Nah, di hari raya, Habib Umar kembali ke keluarga beliau, Habib. Nah, bagaimana sih suasana hari raya, Habib? Suasana hari raya, kalau di sini kan hari raya pertama pasti itu datang ke keluarga-keluarga, hari kedua keluarga-keluarga di situ. Marhaba, ayo, bismillah. Suasana hari raya di Kota Tarim khususnya tentang Habib Umar yang antum tahu. Kalau suasananya hari raya di sana, kalau habisnya itu ya, habisnya makan Birrul Mustafa, Habib Umar biasanya pulang ke rumah. Ketika ada Hubabah Zahra, ada ibunda beliau, langsung ke rumahnya ibunda beliau. Kesungkem apa istilahnya, salaman sama ibunda beliau, sama kakanda beliau Al Habib Ali Masyhur. Ini merupakan adab daripada seorang Al Habib Umar ya, yang masih subhanallah birrul walidain, nggak pernah lupa. Sebelum ke istri beliau langsung ke orang tua beliau yang pertama. Sebelum ke istri-istri beliau langsung ibu beliau yang pertama. Itu dahulu ya, ketika ibunda beliau ada ya. Allah yarhamha. Kemudian udah. Setelah itu beliau setelah masuk nafsi-nafsi, acara sendiri-sendiri. Ana punya acara sendiri, Al Habib Umar punya acara sendiri. Udah, dari Idul Fitri dari jam 8 itu sudah, dari jam setengah 9 itu acaranya Habib Umar full. Acaranya Ana juga full juga lain. Nah, Habib Umar itu acara sama keluarga. Allahu alam kemana? Biasanya yang nyetir bukan sopir beliau, tapi yang nyetir itu adalah keluarga beliau, anak beliau, saking privasinya ini. Dan Ana Allah alam gitu. Ajib, berarti ketika hari raya itu Habib Umar bersama keluarga beliau sudah, Habib. Udah bersama keluarga beliau sudah. Nah, sekarang ini Habib, pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman. Apa itu sekalian jadinya? Udah, besoknya. Jadinya Lebaran di Tarim tuh kalau bagi saya ya, mungkin karena saya sebatang kara di Tarim, jadinya lebih seru di Idul Fitri di Indonesia. Nah, karena nggak mau kemana, udah ada keluarga di sana kan ya. Nah, tapi kalau pas uniknya di Tarim itu besoknya itu puasa lagi. Oh, hari kedua momennya bukan hari raya juga, Beb? Bukan kayak di Indonesia. Puasa lagi. Kan puasa apa? Puasa.
Ya, itu langsung puasa. Puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, puasa 6 hari bulan Syawal itu sama udah kayak Ramadan, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama sekali, nggak ada bedanya. Cuman bedanya nggak ada tarawihnya gitu. Jadi aib buat orang-orang tadi yang nggak puasa Ramadan. Ada yang nggak puasa 6 hari bulan Syawal. Saking tamasuknya beliau sama sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ketika bulan Ramadan, ketika buka puasa, Habib Umar nggak buka undangan untuk orang lain. Jadi buka puasa di bulan Ramadan hanya untuk Habib Umar dan juga keluarga. Nggak ada istilahnya undangan-undangan keluar. Karena Ramadan khusus Habib Umar dan keluarga. Udah setahun buat umat. Masa buka puasa sama umat lagi? Nah, Ramadan buka puasanya sama keluarga. Akan tetapi kalau 6 hari bulan Syawal itu biasanya ke kerabat-kerabat kayak gitu. Oh, Ya, loh, hari buka rayanya puasanya kapan, sama Habib? kerabat-kerabat. Hari rayanya Rame-ramenya. tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 ya. Nah, rame-ramenya Oh, begitu. Jadi ziarah-ziarah wat-watan. ke sini, iwat-iwatan seperti itu. Habib Umar iwat-iwatan juga sampai 3 hari seperti itu. Tadi Ana sempat Oh, upload juga sedikit selama 1 menit itu di Instagram Ana tentang sedikit Itarim seperti itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ajib, ajib, ajib. Nah, apa namanya, sekarang kita teman-teman, Habib, ini banyak tanya juga. Habib, apa namanya, di antaranya yang pertama adalah ketika antum sakit itu, Habib. Itu sempat viral. Dan itu semua video itu, Habib, semua yang melihat, mereka langsung membayangkan, ya Red, seandainya Ana yang jadi Habib Syaugi. Seandainya Ana ini jadi Habib Syaugi. Itu yang mereka. Sekarang yang pertanyaan teman-teman adalah, kok bisa Habib itu datang? Sedangkan antum di situ kan cuma khadim beliau, Habib. Antum khadim beliau. Antum sakit apa kok sampai Habib Umar datang? Apa antum tawasuli beliau? Apa antum baca apa sampai Habib Umar itu datang? Gitu, Habib. Habib Umar datang karena mengetahui ketidakberadaannya Ana di mobil. Ya, Hmm. setiap hari kan Ana ada di mobil. Jadinya, oh, Fen ada Syaugi. Hmm. Umar Alwi Belfegi yang sama setiap hari sama Ana. Subhanallah, Umar Alwi Belfegi yang setiap hari sama Ana. Namanya Umar Alwi Belfegi. Itu murafik juga sama Habib Umar. Murafik ini orang yang selalu sama Habib Umar ya. Hmm. Ya, salah satunya Umar Alwi yang paling dekat sama Habib Umar. Umar Alwi Ya, ini orang Umar Tarim ya. Alwi, Habib Mahdi, dan Habib Syaugi. Ini yang namanya Murofik. Murafik. Ya, juga sempat Akhina Ghazali juga sempat orang Banjar sebentar. Ya, Akhina Ghazali juga. Ya. Terus Habib, Kemudian antum apa marhaba. antum tahu kalau Habib Umar itu akan datang ke antum, apa antum Enggak tahu? tahu. Enggak Makanya tahu. bajunya Jadi antum bajunya kok biasa, Beb. iya, makanya itu. Gimana? Coba antum ceritakan. Iya. Mulai antum nggak tahu, antum kagetnya gimana ceritanya, antum pengalaman ketika antum sakit, antum silahkan, Beb. Iya, itu sakitnya sakit apapun. Selama itu sakit, Habib Umar kalau sempat pasti dijenguk sama Habib Umar. Enggak, yang Apalagi antum, yang antum. Jangan lari Iya. kemana-mana, Beb. Iya. Ketika sakit itu sebentar sih sakitnya, mungkin beberapa hari aja. Cuman ketidakberadaannya Ana menimbulkan tanda tanya mungkin buat beliau, sehingga karena kebetulan rumahnya sama dan untuk dijenguk juga mudah, maka Habib Umar bin Hafid ketika masuk ke rumahnya pasti melewati kamar saya. Masuk ke pintu rumah, di sebelah kiri ada kamarnya Syaugi. Jadi Umar Alwi Belfegi, yang teman saya juga mengingatkan Habib, ya Habib, Syaugi, ya Habibnya, oh langsung dijenguk sama Habib Umar. Antum tidur itu. Dinasihat, tidur. Terus dijenguk sama Habib Umar, Ana bangun, ya Allah, Ana farhannya tidak mufakat, udah hilang, pusing semua hilang, langsung seakan-akan besok udah mau loncat lagi, mau khidmah lagi. Itu udah sakitnya hilang semuanya. Apa yang ditanyakan ke Habib Umar ke antum, Habib? Yang pesan Habib Umar yang paling mendalam buat saya ketika saya sakit ialah la tukhbir ummak. Jangan kasih tahu keadaan ibumu tentang sakitmu. Artinya apa? Habib Umar punya ihtimam yang luar biasa kepada soal birrul walidain. Takutnya keluarga di rumah sedih atau apa segala macam seperti itu. Apalagi yang beliau tanyakan itu apa, Bib? Oh, sudah ke rumah sakit, udah ke dokter atau belum? Ya sudah minum obat, mana obatnya? Nah, saya tunjukin, saya ambil obatnya, saya tunjukin ke Habib Umar. Bagaimana keadaanmu sekarang? Dipegang kepalanya Ana, didoain apa segala macam. Udah seneng Ana. Itu yang nyuting banyak, yang nyuting banyak itu kan. Di rumahnya Habib Umar juga viral kan. Yang nyuting banyak. Ya udah gitu. Tapi nggak di-upload dulu, di-uploadnya sekarang. Di-uploadnya ketika saya sudah di Bali karena rindu dengan masa-masa itu. Ajib. Apalagi pengalaman menarik Anda, Beb? Antum kan khadim ini ya, Beb. Antum kan khadim.
Antum ya kalau bahasa kita mungkin Beb, supaya kita lebih cair ini, kita manusiawi Habib. Apa mungkin antum di situ pernah di depan Habib Umar buat salah atau apa ketika antum kurang sempurna? Lalu bagaimana, apa Habib Umar pernah marah ke antum karena antum buat salah? Baik. Bagaimana Habib? Baik. Pernah suatu ketika ya ada anekdot ya sedikit. Habib Umar pernah. Jadinya Ana punya penjelasan dulu kepada teman-teman semuanya biar bisa dibayangkan sedikit. Jadi Habib Umar ini ada dua murofik ya. Murofik ini yang selalu nemenin Habib Umar kemana-mana. Yang ya Bang Mahdi sama Habib Mahdi sama Umar Alwi bil Fiqih. Umar Alwi bil Fiqih. Umar namanya Umar Alawi itu ayahnya. Jadi di situ nggak pakai Umar bin Alwi, nggak, langsung Umar Alawi bil Fiqih. Bil Fiqih itu famnya. Umurnya seumuran sama saya. Kemudian Abang Mahdi pulang, Ana yang gantikan. Jadi Ana kemana-mana sama Umar Alwi bil Fiqih di dalam khidmah dengan Habib Umar bin Hafid. Subhanallah. Suatu ketika saya keluar dari pintu, jadinya Umar bil Fiqih sama Umar bil Fiqih sama Al Habib Umar bin Hafid, namanya kan sama, Beb. Nggak, kebetulan namanya sama, ya kan? Jadinya jadi Ana udah ngira antum ya. Sudah habis itu Habib Umar tuh kalau keluar dari Darul Mustafa, keluar duluan Habib Umar. Setelah Habib Umar itu keluar Ana. Jadi Ana siap-siap bukain pintunya Habib Umar. Subhanallah, Umar Alwi ketika itu nggak ada. Jadi dia tuh di depan sana agak jauh sedikit. Subhanallah, ketika Habib Umar keluar dari Darul Mustafa diikuti dengan Al-Fagir. Al-Fagir sontak melihat teman Al-Fagir yaitu Umar Alwi bil Fiqih yang ada dari kejauhan, tidak tahu bahwasanya Habib Umar udah mau naik ke mobil. Ya udah, Ana panggil Umar Alwi, Umar. Langsung yang noleh bukan Umar Alwi, yang noleh Habib Umar. Habib Umar bilang apa? Marhaba, kata beliau. Kata beliau marhaba, kata beliau. Jadi antum pakai nama Umar itu. Nama Umar Alwi, yang Umar, noleh. katanya Ana. Ya noleh, langsung Habib Umar di depannya Ana noleh ke Ana. Marhaba, kata Habib Umar seperti itu. Ya Allah, itu Ana. Yaudah. Tapi di sini bukan antum ngomong gitu tuh. Enggak, Ana cuma senyum-senyum aja, ya Allah, Ana udah. Tapi di situ ada titik, ada sisi positif yang dapat kita ambil. Apa, Beb? Lihat bagaimana akhlak daripada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid. Ketika beliau dipanggil apapun itu, dipanggil Habib, tidak dipanggil Habib, dipanggil ini, dipanggil itu, hati beliau nggak ada rasa bergetar sedikit pun. Anak kan Habib, kok udah dipanggil Habibnya? Itu tahu kalau anak manggilnya Umar itu, maksud tidak tahu anak apa perasaan Nabi Umar. Yang penting Habib Umar noleh ke anak bilangnya marhaba. Iya apa ya? Dalam halus sekali seperti itu. Jadi seakan-akan kalau anak nih manggil Habib Umar, ya Umar, tidak marah beliau, saking bersihnya hati beliau. Seperti itu. Coba kita, sudah Habib, sudah ceramah pakai imamah dipanggil Syaugi. Oh ini anak udah Habib dipanggil Syaugi, ya marah. Tapi kalau Habib Umar sudah sekali berbeliau dipanggil Umar, tidak marah, biasa-biasa. Yang manggil khadimnya, walaupun salah ini ya, salah paham, seperti itu. Bahkan ya Habib bukan pernah suatu ketika ya. Jadinya Habib Umar kalau nelpon ke siapa gitu, Habib Umar memperkenalkan dirinya bukan dengan sebutan Habib. Misalkan Habib Umar nelpon ke fulan. Nanti si fulan itu yang nerima pasti bilang begini, man ma'i. Siapa ini yang ngomong sama aneh? Habib Umar jawab, Umar bin Hafid. Seperti itu nadanya, seperti Umar bin. Tidak bilang begini, Habib Umar, tidak bilang begitu. Bilang ke dirinya beliau sendiri, Habib Umar bin Hafid. Kayak begitu. Saking tawaduknya beliau, Bib. Begitu. Ajib. Pengalaman manis lagi antum. Yang katanya HP jatuh itu gimana itu, Bib? Oh, itu. Itu bukan manis, Bib, itu pahit, Bib. Kalau HP jatuh itu gimana, Bib? Terus Habib apa dimarahin antum sama Habib Umar? Ana punya gula, Bib. Gula khususnya Habib Umar. Antum udah denger ya? Ana udah kayaknya Ana punya gula khususnya Habib Umar. Yang Ana taruh di sini, Bib. Cuman isinya bukan HTK ya, Bib ya. Isinya gula. Nggak punya Ana sekarang. Nggak Ana ambil sekarang. Pokoknya isinya gula. Gulanya apa? Gula serbuk, Bib. Gula serbuk. Gulanya serbuk. Jadi
setiap Habib Umar datang ke undangan, Habib Umar itu pasti disuguhi setelah makan siang, disuguhi teh hijau. Yang kecil, teh hijau tanpa gula. Gulanya dari mana? Gulanya disediakan sama orang tuan rumahnya, tapi gulanya gula biasa. Tapi Habib Umar gak makan gula biasa, makan gula dari Al-Fagir, yang Al-Fagir bawa dari rumah. Gula khusus beliau. Yang gulanya adalah gula serbuk, Beb. Suatu ketika Habib Umar nih udah datang nih tehnya ke depan Habib Umar, waktunya buat Al-Fagir untuk memberikan gula yang Al-Fagir sudah bawa dari rumah untuk kemudian diberikan kepada Habib Umar. Nah, nanti diambil sama Habib Umar biasa, Beb. Diambil pakai sendok, ditaruh ke tehnya gitu kan, Beb. Ya kan? Pernah suatu ketika, Beb, subhanallah, itu saking cepat-cepatnya nah itu teh udah dibagikan, tehnya teh tanpa gula udah ada di depan Habib Umar. Habib Umar tinggal nunggu gula dari ana. Itu kejadiannya di rumah Habib Umar yang baru, rame tamu rame, jadinya ana bingung, ya Allah, itu teh udah datang ke depannya Habib Umar, teh hijaunya udah datang, tinggal nunggu ana. Udah cepet-cepet ana masuk ke ana ke tempat duduknya ana ambil di tasnya ana perlengkapannya Habib Umar berupa gula. Subhanallah, gulanya dalam keadaan miring kebalik, Beb. Saking cepatnya ana, set daripada miring, ana taruh di depan Habib Umar. Ana duduk lagi, set duduk lagi. Baru mikir ana, ya Allah, itu gulanya dalam keadaan terbalik. Di tas itu seharian dalam keadaan terbalik. Artinya apa? Kalau Habib Umar mau buka kayak gini pun, kalau mau buka, dibuka sama Habib Umar itu dari pinggir-pinggir, Beb, akan keluar gula, Beb. Kenapa? Gulanya gula serbuk. Jadi molekulnya kecil-kecil sehingga akan ngerembes gitu, Beb. Kenapa? Karena jadi dari gulanya tas udah donat begini. itu, Beb, ya? Gula donat. Ya, gulanya donat, sawa, aywah, sah. Nah, jadi kayak gini, Beb, dari tas udah begini. Harusnya dari tas tuh begini, ini dari tas begini. Artinya kalau mau dibeginiin, dibuka yang ngerembes dari sini. Udah, ana duduk sudah, duduk. Ana lihat tasnya ana loh, kok banyak gulanya. Ya Allah, gulanya kebalik tadi. Habib Umar sekarang mau buka gulanya. Ya Allah, katanya ana. Habib Umar lagi ngomong, Beb, sama tamu-tamu di kanan, di kiri seperti biasa, jabar khotir apa segala macam. Diambillah gulanya. Sambil dibuka gulanya, dibuka gulanya. Betul, Beb. Langsung buar, jatuh semuanya ke jubahnya beliau, Beb. Itu ana, ya Allah, mau bunuh diri rasanya sudah. Nah, ya Allah, ya apa ini, ya Allah. Ya, nah, itu banyak tamu itu ana kayak gini-gini, Beb. Ana sudah sembunyi, sudah ana, ya Allah, gimana ini? Langsung Habib Umar itu kotor jubahnya beliau di depannya para tamu. Di antara gula itu ada gula yang agak besar-besar sedikit yang enggak jadi serbuk tuh, yang kalau kena air akan bunder-bunder tuh, Beb. Iya. Itu diambil sama Habib Umar, seret dimakan. Diambil sendok yang di jubah beliau. Yang di jubah beliau. Enggak malu, Habib, ya. Biasanya diambil diambil diginiin. Lihat bagaimana takutnya Ana, Beb. Itu kan gara-gara Ana. Jadi semua orang itu nolehnya ke Ana. Ini Murofik, ini ndak genah ini. Mungkin ya. Noleh ke Ana semua. Ana, ya Allah, malu, Ana haya. Tapi Habib Umar setelah itu, Beb, Habib Umar kayak gini, Beb. Wajahnya kayak gini. Terus noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Noleh ke para jamaah seakan-akan mencari seseorang, ya Habib. Kayak gini Habib Umar. Gini. Seakan-akan mencari seseorang. Kayaknya mencari Ana, Beb. Antum kemana? Maksudnya ada di depan Habib Umar, cuman sembunyi-sembunyi ya, nah. Nah, tapi karena ngerasa di sela-sela orang-orang, iya, tapi ngerasa kalau Habib Umar tuh nyari Ana merah mukanya takut. Bukan takut sama Habib Umar, bukan takut sama Eman, sama kesalahannya Ana. Habib Umar gak bakal marah. Betul. Ana takut kesalahannya, langsung Ana noleh ke Habib Umar noleh ke Ana, pandangan mata beliau ke Ana dan pandangan mata Ana ke beliau. Langsung apa yang beliau lakukan setelah khodimnya berbuat salah, beliau tersenyum ke Ana. Kayak gini beliau. Ya Allah, itu lu merah hati ana, Beb. Langsung ana jatuh cinta betulan sama beliau. Ini ana buat salah, khadim buat salah, tapi apa? Lihat bagaimana reaksi beliau, ya. Seperti itu. Ini cerita antum mengingatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini punya khadim, ketika itu disuruh-suruh sama Sayyidina Ali, ditunggu-tunggu nggak datang-datang, ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Kemudian kata Sayyidina Ali, "Golfen, kalian belum berangkat, belum. Kenapa nggak berangkat?" Anak tahu bahwa ini tidak mungkin marah sama anak. Jadi anak lambat-lambatkan. Dan anak tahu akhlaknya antum seperti itu. Dan itu Rasulullah SAW juga pernah, kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Sayyidina Anas kalau nggak salah, ketika itu masih kecil. Sayyidina Anas kalau nggak salah, ketika oleh ibunya ditaruh di rumah Nabi untuk berkhidmah,
ketika itu disuruh ke pasar atau kemana, nggak taunya di tengah jalan bertemu dengan seseorang anak-anak kecil main. Yang Rasulullah perlu hajat, kemudian dicari kok lama, Rasulullah keluar, nggak taunya Sayyidina Anas ini sedang bermain bersama teman-temannya, sama Rasulullah dari belakang ditutup matanya. Nah, siapa ini? Siapa ini? Kata Sayyidina Anas. Kemudian dipegang tangannya, kemudian kata Rasulullah, kamu masih di sini, kata. Kali ya Rasulullah, aku main tadi, ada teman-teman. Kemudian Rasulullah pun tidak marah, seperti yang antum alami. Masya Allah, ya baktukum. Antum hidup di era akhir zaman seperti ini, antum temukan sosok yang sangat budi luhur seperti Sayyidil Habib Umar. Masya Allah, Masya Allah. Pengalaman pahit lagi ya, Beb. Pengalaman pahit antum yang kemudian menjadi manis. Apa ya? HP itu anak nggak pernah mendengar. HP. Kalau HP bukan manis, itu pahit itu. Yang lain, yang manis. Selain HP sudah. Tidak ada akhir selama itu bersama Habib Umar kecuali insya Allah berakhir dengan kemanisannya Habib. Makanya itu kita kuat itu. HP Habib, banyak teman-teman tanya HP. Kalau kalau sesuatu yang paling berkesan ya, apa HP dulu HP. Iya, itu HP itu pernah ana bawa HP-nya Habib Umar, disuruh sama Habib Umar bawa HP-nya Habib Umar. Gak sengaja ana jatuhkan sampai agak penyok sedikit. Ya udah ana balikin, mau minta maaf sama Habib Umar, cuman selalu lupa. Cuman ana tahu Habib Umar itu hada ad-dunya la yahum yani dunia itu nggak berarti apa-apa buat Habib Umar atas sebuah HP. Tapi ana rasa bersalah dan ana mau minta maaf untuk itu. Dan ana sudah minta maaf dan Habib Umar cuman senyum aja biasa. Ajib. Allah, ya bakhtukum. Nah, sebelum antum ceritakan yang antum kesan antum itu, Habib, coba ceritakan hari pertama ketika antum berkhidmah di Habib Umar. Tentunya antum canggung, bingung ketika antum baru pertama kali tinggal di rumah Habib Umar. Pengalaman antum pertama kali di rumah Habib Umar. Mungkin hampir lupa ya. Tidak mungkin bisa lupa antum bersama kekasih antum. Pengalaman menarik di hari pertama. Allah alam, lupa. Di hari pertama. Iya, hampir lupa. Karena tertutup dengan pengalaman-pengalaman menarik di hari-hari berikutnya. Apa itu? Semakin hari semakin menarik sampai di penghujung hari terakhir ada di situ adalah momen puncaknya, Habib. Apa di situ momen menarik yang sampai menutup hal-hal yang pahit dalam hidup antum? Momen menarik apa antum bersama Habib Umar? Jadi itu Habib Umar sudah tahu bahwasanya saya ini mau pulang musafar kan. Orang pertama yang Anda bilang kalau Anda musafar itu adalah Habib Umar bin Hafid. Selaku guru saya, ayah saya, semuanya. Orang pertama yang harus tahu adalah Habib Umar. Habib Umar sudah mengizinkan. Habib Umar sudah ngizinin. Subhanallah, malamnya Beb, besoknya Anda mau pulang atau 2 harinya Beb, lupa nah. Pokoknya malamnya itu ada sebuah acara. Sebuah acara yang saya pikir sebuah acara yang prestisius. Kenapa prestisius? Karena yang hadir hanyalah anggota Al-Ba'alawi ataupun orang Sayyid ya. Keturunan Rasulullah Sayyid Habaib ya. Habaib yang dari Indonesia, yang dari Tarim, yang dari mana-mana. Habaib semuanya berkumpul di acara itu. Namanya acara Alawiyin yang diadakan setiap tahun. Ya. Hari kapan itu? Itu kan lupa kapan. Yang penting itu beberapa hari sebelum Anda pulang. Ya. Subhanallah, di acara itu Ana biasa sama Habib Umar, naik di mobil sama Habib Umar. Itu biasanya Habib Umar datangnya agak telat sedikit. Datang ini beberapa hari terakhir. Ana datangnya sama Habib Umar di belakang, udah turun Habib Umar, duduk Habib Umar di sana, Ana langsung duduk di depannya Habib Umar. Jadi banyak orang-orang di belakangnya. Ana duduk di depannya Habib Umar udah hari-hari terakhir itu udah hari-hari galaunya Ana sudah ambiar sudah. Udah hari-hari sumpeknya Ana, wajahnya Ana wajah sumpek. Kenapa? Mau meninggalkan kekasihnya Ana. Maka Ana nggak pengen jauh daripada kekasihnya Ana. Ana duduk di depan beliau. Ini beliau jaraknya mungkin cuma 2-3 meter tok dan Ana tepat di depan beliau. Supaya apa? Supaya full pandangan beliau ke Ana, pandangan Ana ke beliau. Mau dapat nadrah full sebelum Ana pulang ke Indonesia. Maka
Habib Umar ketika duduk, Habib Umar tahu nih Syaugi mau pulang. Dikasih senyuman Ana. Dikasih senyuman. Dan senyuman Habib Umar, ya Allah, nggak tahu ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Subhanallah. Ada sebuah sesi ya Habib, di mana sesi tersebut adalah sesi ketika Habib, jadi yang datang nih para habaib tarim, Habib Muhammad Ali Drus, Habib Muhammad bin Smith, Habib ini, Habib ini. Jadi dia disuruh ngomong satu-satu. Jadi para habaib semua ya, khusus para habaib semua ya. Subhanallah, Habib Umar ketika itu menyuruh saya untuk berbicara. Habib Umar bilang, ya ahlus safar gum, wahai orang yang musafar, bicara, berdiri, ngomong, ceramah. Dan Ana nggak pernah ceramah sebelumnya, Bib. Seumur hidup Ana nggak pernah ceramah. Ceramah pertamanya Ana di depannya Habib Umar. Allah Dan Ana bilang dalam hati Ana nggak bisa ceramah, Ana pulang, Ana bahlul, Ana nggak bisa ceramah. Ya Allah, gimana caranya mau ceramah? Anak-anak nggak tahu caranya ceramah bagaimana, nggak punya pengalaman di dalam buat ceramah. Ternyata ceramah pertama yang menyaksikan ceramah pertama anak itu Habibana Umar bin Hafid. Seakan-akan beliau mengajari anak untuk ceramah dalam satu malam, dalam 1 jam ketika itu. Yang mamanya anak nyuruh, Ogi nanti kalau pulang ke rumah harus bisa ceramah ya, harus bisa ceramah ya, segala macam. Kayak Bang Mahdinya apa segala macam. Anak bilang nggak bisa, lain. Sogi malu, kalau mau ngajar bisa, tapi kalau mau ceramah malu. Mamanya anak pengen anak ceramah, cuma anak nggak bisa. Ternyata pelajaran terakhir anak yang anak dapatkan di Tarim ialah pelajaran ceramah yang Habib Umar berikan untuk anak. Anak ceramah di sana. Ketika anak ceramah, ya Allah ya Habib, anak nggak kuat. Anak ungkapkan seluruh perasaannya anak yang anak simpan bertahun-tahun untuk Habib Umar. Di ceramah tersebut anak bilang sama Habib Umar, ya Habib Umar, anak ngelihat antum setiap hari ya Habib Umar. Setiap hari anak ngelihat antum jalan ya Habib Umar. Anak pengen mengucapkan sebuah kata di depannya antum Habib Umar. Anak pengen bilang I love you. Anak pengen bilang uhibbuka ya Habib. Anak pengen bilang aku cinta kamu ya Habib. Ini isi ceramah antum. Iya, ini isi ceramahnya Ana. Di depan ini isi Alawiyyin. ceramah di depan Alawiyyin. Ya Habib Umar, Ana 5 tahun sebagai khodim, sebagai pembantu yang cuma bawa sandal, Ana malu tiap hari ngeliat wajahnya antum ya Habib. Ana pengen bilang Ana uhibbuka ya Habib. Ana cinta sama antum ya Habib. Cuman Ana siapa? Ana malu ya Habibnya. Ana pengen bilang Ana nggak bisa ya Habib. Seakan-akan hati Ana yang berteriak, yang mengatakan Ana cinta sama antum. Cuman lisan terkunci. Ana bilang begitu sama Habib Umar. Habib Umar diam kayak gini. Dan ketika itu jamaah pada terharu, pada nangis. Kenapa? Ana ngomong pakai hati ketika itu. Ketika itu Nabi bilang sama Habib Umar, ya Habib Umar, 2 hari lagi Ana mau pulang ya Habib. Ana mau pulang 2 hari lagi. Ana nggak pengen di rumah dalam keadaan menyesal sebelum Ana mengucapkan kata-kata ini kepadamu ya Habib. Ana bilang sama Habib Umar, ya Habib, sekaranglah waktunya ya Habib untuk mengatakan uhibbuka ya Habib. Ana cinta sama antum ya Habib. Ana cinta sama antum ya Habib. Ana ungkapin seluruh perasaannya Ana. Buyar, ambiar ketika itu Ana nangis. Dan banyak di antara Alawiyyin yang juga ta'athar, nangis karena perkataannya Ana. Ana bilang sama Habib Umar ini banyak ikhwan-ikhwan kita ya Habib yang pengen dekat sama antum, yang pengen bilang I love you juga sama antum ya Habib. Cuman mereka malu ya Habib. Sekarang Ana wakilkan mereka semuanya untuk sama-sama kita bilang bahwasanya kita cinta sama antum ya Habib. Dan yang Ana tahu ya Habib, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai nanti kelak di hari kiamat. Habib Umar kemarinnya sebelum Alawiyyin itu di mobil, Ana sudah ngirim surat cinta sama Habib Umar. Ana ceritakan sama Laura Ismail Khalili. Isinya surat cinta tersebut ialah 3 patah kata, yaitu uhibbuka ya Habib. Antum tulis. Ana di mobil Beb waktu itu Beb. Ana di mobil, gerah perasaannya Ana sumpah, Ana mau pulang, cuman Ana pengen bilang satu kata aja sama Habib. Ana pengen bilang cuman nggak mampu lisannya Ana untuk mengucapkan, nggak mampu lisan untuk mengucapkan. Ana tulis di sebuah kertas di dalam mobil, Ana tulis, Ana kasih ke Habib Umar. Udah terserah Habib Umar mau bilang apa. Isinya apa? Uhibbuka, aku cinta kepadamu ya Habibnya. Dibaca sama Habib Umar, ditaruh sama Habib Umar, dikasih kertasnya ke Ana. Habib Umar bilang apa? Al-mar'u fi hadithil Mustafa ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan yang dikumpulkan bersama orang yang dicintai kelak nanti di hari kiamat. Udah habis tuh nangis Ana Beb, tak kuat. Cuman masih belum puas. Kenapa? Belum mengucapkan dengan lisan. Kapan Anda mengucapkan dengan lisan? Esok harinya. Kapan? Ketika acara puncak Alawiyyin atau acara yang dihadiri oleh para habaib di Tarim, Anda ucapkan dengan sedemikian lantang di depan guru Ana Al-Habib Umar bin Hafid. Kapan itu antum ucapkannya? Sebelum antum pulang? Sebelum Ana pulang ketika ceramah. Apa itu? Bulan apa? Sya'ban wala Syawal? Antum pulangnya? Desember akhir ya, atau Januari awal, saya lupa. Apa? Sya'ban wala Syawal? Kok lupa ya?
lupa. Tolong Pokoknya diingat-ingat Habib. iya, seperti itu. Ya Allah, itu momen terindah ketika apa? Ketika Habib Umar nyuruh ana bicara dan ana bisa ngungkapin semua perasaannya ana ke Habib Umar. Ya, betul. Baik. Jazakallah khair antum ketika antum mewakili kita Habib. Ketika antum ngomong Masya kepada Allah. Habib Umar ini uhibbuka, antum mengatakan bahwasanya kami dan di belakang kami. Terima kasih banyak Habib. Dan ada lagi Habib pertanyaan dari teman-teman Habib. Apa sih metode yang Habib Umar ini pakai ketika kok bisa dakwanya Habib Umar ini dipakai di Ayo. segala penjuru Habib? Di lawan, kawan pun suka Habib. Ya antum karena antum orang dekat. Biasanya kan orang itu ketika dia melakukan sesuatu, dia disukai oleh pecintanya, sedangkan musuhnya akan tetap bermusuh. Tapi apa metode yang dipakai Habib Umar ketika sehingga beliau lawan dan kawan pun tetap suka dengan cara dakwah Habib Umar? Bagaimana metodenya? Silakan Habib. Marhaba. Ini yang nanya ini jazakumullah khair ya. Berarti orang yang nanya ini punya integritas tinggi, punya kecerdasan tinggi. Kenapa? Karena jawaban daripada pertanyaan ini insya Allah manfaat ya buat saya pribadi juga. Saya Kenapa? juga. Ya. Jadinya metode dakwah Habib Umar itu mungkin banyak di antara mungkin antum lebih paham daripada ana. Bukan mungkin, pasti antum lebih paham daripada ana. Dan semua murid Darul Mustafa lebih paham daripada ana. Dan di sana ada para habaib, Habib Saleh Al-Jufri, Habib Jindan yang lebih punya kans untuk jawab soal ini daripada saya. Cuman saya sebagai kapasiti saya sebagai seorang khodim dengan kacamata saya yang melihat Habib Umar dalam dakwah Habib Umar ya. Bagaimana dakwah beliau? Yang saya perhatikan ya. Habib Umar tuh punya prinsip dua. Yang pertama itu ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran apa ayatnya ya? Allahumma shalli ala Muhammad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Itu adalah sebuah kaidah. Kalau nggak salah surah Al-Imran, ayat 150-an, 158, 159, mana lupa. Mungkin bisa diartikan Habib, teman-teman tanya artinya. Iya, itu adalah sebuah kaidah asas yang dipegang sama Habib Umar bin Hafid di dalam dakwah beliau, sehingga bagaimana dakwah beliau diterima di segala penjuru, bahkan di Indonesia orang-orang nggak pernah ngelihat Habib Umar cinta sama beliau. Kenapa? Ini yang dipegang sama beliau. Apa itu? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ini kayaknya khitabnya Allah kepada Rasulullah ya. Ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala engkau berlemah lembut kepada mereka. Allah bilang, walau kunta faddan, kalau kamu keras, perkataan kamu keras sama orang, ghalidhal qalbi, hatinya kamu keras, dalam dakwah kamu keras, baik itu dengan kata-kata maupun dengan tingkah kamu, dengan perbuatan kamu, lan faddu min haulik, maka mereka akan lari dari kamu. Ini adalah sebuah kaidah yang dipegang sama Habib Umar sehingga dakwah beliau diterima oleh masyarakat. Kenapa? Habib Umar dakwah dengan lembut bahkan kepada orang yang bahkan berselisih paham dengan Habib Umar. Saya lihat sendiri berkali-kali kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan Habib Umar, bahkan muamalah ataupun interaksi Habib Umar kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan Habib Umar lebih baik daripada muamalahnya Habib Umar kepada orang-orang yang sependapat dengan beliau. Dalam artian, semakin jauh orang itu dengan Habib Umar, misalkan lain paham ataupun bahkan tidak sefaham atau bahkan tidak suka sama Habib Umar, maka semakin baik akhlak Habib Umar kepada beliau. Bahkan kepada orang non-muslim pun Al Habib Umar menerapkan sebuah akhlak ataupun adab Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk merangkul mereka seperti itu. Itu adalah metode dakwah Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid pernah cerita ya Habib. Habib Umar bin Hafid pernah cerita. Ada orang Hadramut satu orang Tarim satu orang yang tinggal di Surabaya. Kalau tidak salah tinggal di Surabaya. Wallahu a'lam, mana lupa. Pokoknya tetangga-tetangganya orang Tionghoa semuanya. Tetangga-tetangganya orang Tionghoa. Ini orang Tarim. Tapi orang Tarim, Masya Allah, yakni yatarabba fi Tarim, punya akhlak baik, punya akhlak mulia. Subhanallah, orang Tarim ini pulang balik ke Tarim. Orang Tionghoa ini yang udah tinggal 20 tahun, bertahun-tahun sama orang Tarim, yabkun ya Habib, nangis ya Habib. Ditanya orang-orang Tionghoa, kenapa antum nangis? Yang pergi ini sekarang orang Tarim, orang yang beda suku, orang yang beda ras, orang yang bahkan beda agama sama antum. Kenapa antum, wahai orang Tionghoa, kenapa nangis? Orang Tionghoanya pada bilang, ini orang Tarim, orang Arab, selama bertahun-tahun, puluhan tahun sama kita, nggak pernah nyakitin hati kita, menjaga harta kita lebih ana percaya bahkan daripada kerabat ana sendiri. Ini orang akhlaknya baik.
Ini Habib Umar cerita ini berkali-kali sampai anak hafal. Inilah yang metode dakwanya Habib Umar. Bahkan kepada orang non-muslim sekalipun. Bukan dengan tujuan hanya untuk menjadikan mereka muslim, tidak, minimal apa? Minimal kesannya muslim Islam di mata mereka itu indah ya Habib. Bukan kekerasan, bukan Islam yang radikal, bukan Islam yang keras. Yang saya tahu Habib Umar kepada orang-orang yang berselisih paham sama Habib Umar akhlaknya ya Allah baik, bagus, indah. Itu yang pertama ya Habib. Yang kedua itu ayat Al-Qur'an yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, idfa' billati hiya ahsan fadalladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan, balas perbuatan jahat orang kepada ente billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih indah, dengan sesuatu yang lebih baik. Fadalladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau udah ada permusuhan sebelumnya, karena akhlak baik yang kita timbulkan ke orang yang berbuat jahat sama kita, ka'annahu waliyyun hamim, nanti kelak orang jahat tersebut akan baik sama kita. Ini yang Anda rasakan dari Habib Umar bin Hafid. Berapa banyak orang dahulu yang benci sama beliau, yang nggak suka sama beliau, tapi setelah muamalah sama Habib Umar bin Hafid, la habbu, cinta langsung sama Habib Umar. Saya yakin ya Habib, saya yakin 100%, 1000%, 1.000.000%, orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda aliran mungkin sama Habib Umar, yang nggak suka sama Habib Umar di Indonesia tentunya. Mungkin di Indonesia yang cuma melihat Habib Umar dari foto saja, dari video saja. Ana yakin apabila mereka datang ke Darul Mustafa, datang ke rumahnya Habib Umar, gak usah setahun, seminggu, lihat bagaimana akhlak beliau, lihat bagaimana adab beliau, lihat bagaimana beliau megang sunnahnya Rasulullah, yang mana beliau nggak pernah ngelangkah kecuali langkahan beliau segaris sama sunnahnya Rasulullah. Ana yakin mereka yang nggak suka bakalan langsung cinta sama Habib Umar. Allah. Itu metode yang kedua. Itu metode yang kedua, di samping metode, banyak metode beliau, tapi yang Anda lihat yang paling buat mereka jatuh hati ialah akhlak. Ada beliau yang lemah lembut di dalam berdakwah seperti itu. Beliau nggak pernah mencaci orang, bahkan beliau nggak pernah nyindir orang. Ada paham ini disindir, ada paham ini disindir, nggak pernah sama sekali. Yang beliau jaga perasaannya orang walaupun beda paham sama beliau, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Terus Habib, apa wasiat pesan Habib Umar yang pernah antum dapat dari beliau, Habib? Yani irja' bitarim gal Habib Umar. Pulanglah engkau dengan irja' bitarim, Habib Umar bilang begitu sama ana. Pulang irja' bitarim atau pulanglah engkau dengan tarimu. Ya irja' bi syayikhak, pulanglah engkau dengan apa gurumu. Kalimatnya apa, Habib? Wa tawadhu. Habib Umar agak sedikit waktu itu di mobil ya soalnya. Mungkin ya. Kalau tidak salah ya. Apa Habib? Antum ngomong apa ke Habib? Oh sini ya Habib. Terus kata Habib Umar, irja' bitarim, pulanglah engkau dengan tarim. Pulanglah kamu dengan tarim. Tarim bawa bersama antum seperti ini. Iya, makanya Ana pengen hidupkan tarim, hidupkan akhlaknya tarim, hidupkan bagaimana adat tarim, hidupkan bagaimana keindahan tarim di Indonesia. Karena salah satu pesan beliau ya begitu ya Habib. Pulanglah kamu dengan tarimmu. Iya. Kemudian terus apa lagi? Yang kedua, irja' bi syayikhak, pulanglah dengan gurumu. Kemudian irja' bihaula illa al-faqih muqaddam wa ahlu zambal madriyash. Wa tawadhu apa? Dan akhir ujung-ujungnya dan bertawadhu'lah kamu. Itu penutupnya. Tawadhu'lah kamu. Irja' bitarim, irja' bi syayikhak, irja' bil faqih wa salaf dan yang keempat tawadhu. Adalah bertawadhu'lah kamu, seperti itu. Allah la ilaha illallah. Katanya apa namanya? Siapa dia? Hikayatus Salihin Jundullah. Gimana, Beb? Hikayatus Salihin jundun min junudillah. Ayo. Kalau katanya Habib Umar, kalau cerita orang-orang soleh itu bisa masuk ke hati, itu ngena ke hati Habib. Jadinya betul kata Jantum, kalau cerita orang-orang soleh itu bisa makan waktu berhari-hari. Teladzuz, ya, merasa nikmat dengan menyebut orang-orang yang kita cintai seperti itu. La ilaha illallah. Masya Allah. Ketika antum di perjalanan, Habib, ketika antum di perjalanan bersama Habib Umar, pengalaman antum ketika antum di mobil bersama Habib Umar, pengalaman menarik. Semua pengalaman di mobil itu adalah pengalaman yang menarik. Hatta kita mau tidur di mobil tok itu menarik sudah. Asal itu di mobilnya Habib Umar itu sudah menarik sudah. Tapi alhamdulillah
yang saya dapatkan ada suatu momen ya Habib, momen unik ya. Pernah Habib Umar di mobil ini ya, di mobil, subhanallah, ini di Hud ini, di Hud, di ziarah Hud. Jadi mobilnya Habib Umar tuh ada sopirnya, ada Habib Umar, ada aneh. Subhanallah, di depannya mobilnya Habib Umar tuh ada kayu ya Habib. Nggak bisa lewat mobilnya, ada kayu, ada penghalang, ya, ada penghalang. Habib Umar bilang, sama Thohir, sama sopirnya suruh turun, suruh pindahin kayu tersebut ya. Ya, Habib Umar bilang kayak gini. Bilang ke Thohir, Thohir ini si sopir. Si sopir suruh pindahin tuh kayu biar kita bisa lewat kan begitu. Habib Umar bilang begini, sebelum mindahin kayunya, baca la ilaha illallah. Pindahin kayu tersebut, baca la ilaha illallah. Mas, keluar Thohir, dipindahin kayunya, Thohir masuk, jalan lagi. Ketika di jalan, Habib Umar bilang gini, apabila ada sesuatu di jalan, kemudian antum mau buang sesuatu di jalan tersebut, buanglah sesuatu tersebut dan bacalah la ilaha illallah. Kenapa? Hada yajma' bainal amrain, baina afdalul qaul wa adnah. Afdalul iman wa adnah. Apa artinya? Jadi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kan ya, al imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, jadi iman itu katanya ada, ya ana artiin bukan buat antum ya, buat teman-teman semuanya ya. Antum masya Allah. Ana teman antum. Akhirnya katanya iman ada banyak. Yang paling afdal iman itu adalah la ilaha illallah. Paling afdal, paling tinggi derajat daripada keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq. Buang sampah ataupun buang sesuatu yang gangguin orang di jalan. Itu adalah level iman yang paling rendah. Tapi sama-sama tapi apa? Nah, Habib Umar makanya bilang begitu. Kalau ente mau buang sesuatu di jalan, itu ketika buang sesuatu tersebut, ketika buang antum bilang la ilaha illallah. Kenapa? Seakan-akan antum gabungkan semua syu'bahnya iman, semua cabangnya iman dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Seperti itu. Itu pelajaran yang saya ambil dari beliau. Ajib. Jadi kalau kita ada sesuatu di jalan, ada kayu yang atau batu, sesuatu di jalan kan itu kan sunnah ya Habib, ada dalam hadis Nabi yang lain kan sunnah untuk kita buang kan, pahalanya besar kan, kita buang kayu di jalan, pahalanya kan besar. Nah, untuk lebih memperbesar lagi pahala itu, gabungin sama cabang iman yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Seperti itu. Ajib. Dan Habib Umar kalau udah, ana inget sekarang, kalau Habib Umar kalau udah lagi capek, udah lagi tidak ada yang mau diomongin, udah lagi jedaknya Habib Umar nih, kalau lagi ngajar, buka-buka kitab, lagi ngajar, jeda, mau bernafas, Habib Umar bilang begini, la ilaha illallah. Itu nafasnya Habib Umar, gak mau mubadzir. La ilaha illallah. Dipakai untuk zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama di mobil ya. Yang kedua di mobil juga, Habib Umar tuh kalau jalan ke masjid ya pakai mobil. Habib Umar tuh kalau jalan ke masjid pakai mobil, pakai sopir ya. Habib Umar sopir, anak di belakang. Itu kalau ada orang di jalan yang punya tujuan sama kita, dinaikin nama Habib Umar. Iftahul bab, buka pintunya, suruh mereka masuk. Siapapun itu, anak muda, orang tua, apalagi orang tua ya. Seperti itu. Ajib. Itu akhlaknya Habib Umar di mobil ya. Dan Habib Umar hebatnya lagi Habib Umar tuh punya sopir. Sopirnya ini kan tidak standby terus ya 24 jam sama Habib Umar. Yang megang kunci ini sopir. Habib Umar nggak megang kunci. Kunci mobil Nggak megang kunci Habib Umar. Yang megang sopir. Jadi kalau sopirnya terlambat, apa yang Habib Umar lakuin? Habib Umar ini orangnya elegan, Beb. Habib Umar ini orangnya siapa sopirnya? Thohir. Sopirnya Thohir ya. Iya. Jadinya Habib Umar ini orangnya elegan, nggak mau kelihatan gimana ya, nunggu Habib Umar, nungguin Thohir, nungguin sopir. Enggak. Habib Umar tuh orangnya enak dipandang, apapun yang beliau lakukan tuh nyaman untuk dipandang. Habib Umar kalau keluar, Thohirnya belum siap, apa yang beliau lakuin? Beliau jalan, lempeng jalan terus beliau. Nggak berhenti. Kapan Thohir datang, dijemput hatta di tengah jalan. Jadi nggak ada ceritanya Habib Umar menunggu untuk dakwah, nggak ada. Nunggu ngapain? Nunggu Thohir. Nggak ada ceritanya. Nggak ada Thohir, langsung seret jalan. Mau sejauh apa jalan? Sampai suatu ketika hak Thohirnya ketiduran atau bagaimana nggak tahu. Habib Umar jalan kaki, langsung datang orang pakai motor. Orang tersebut sahabatnya, namanya Yusuf. Orang Suriah, namanya Yusuf. Mungkin antum tahu. Itu dia terkenal di Instagram. Namanya Yusuf Syekh Abdullah. Orang teman saya dari Suriah. Langsung dia bawa motor.
langsung bilang sama Habib Umar, itulah ya Habib, naik ya Habib, naik Habib Umar naik motor, sama siapa? Habib Sama Umar khadim. naik sepeda motor, Habib. Naik Habib Umar naik sepeda motor, sama siapa? Sama seorang khadim. Seperti itu. Itulah keikhlasan beliau di dalam berdakwah ya, seperti itu. Di beliau nggak pernah nunggu. Misal kalau sandal ya, kita taruh sandal ke beliau, dipakai sama beliau, jalan beliau. Kalau kita lupa dah sama sandalnya beliau, di mana letaknya, udah beliau jalan tanpa sandal. Allah. Disuruh kasih sandalnya, tidak mau. Jalan tanpa sandal sudah, seperti itu sudah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi Habib Umar untuk berdakwah. Nggak ada yang bisa memberhentikan, nggak ada yang bisa menghambat ataupun mengakhirkan, tidak ada. Masya Allah. Ayo. Apa lagi tuh yang menarik itu? Ya, anak tadi catat yang di mobil itu, tapi semuanya sudah disampaikan sama akhina Mahdi. Nggak apa-apa, Habib. Asabit takrir yu'thiru ta'thir. Iya, seperti kurang lebihnya seperti itu. Di mobil seperti biasa, Habib Umar bawa mushaf selalu, bawa Al-Qur'an. Di mobil Habib Umar tuh selalu ada Al-Qur'an, nggak mungkin nggak ada Al-Qur'an ya. Soalnya Habib Umar di mobil itu. Tas yang antum bawa itu apa isinya, Beb? Habib Umar tuh di mobil nggak. Marhaba. Tas yang antum bawa itu tas Habib Umar atau tas antum yang antum isi untuk keperluan Habib Umar? Ada dua. Yang pertama tasnya Habib Umar sendiri, yang kedua adalah tas untuk perlengkapannya Habib Umar yang Al-Fagir punya. Dan tas yang kedua ini yang Al-Fagir punya, yang berisi tentang gula ataupun huteka ataupun habwa ataupun kitab yang saya baca di depan Habib Umar, semua saya bawa pulang ke Indonesia. Sedangkan kitabnya tasnya Habib Umar yang Anda balikin ke Habib Umar begitu. Mana itu? Mana, Beb? Habwa yang antum sering pakaikan ke Habib Umar? Mau saling pamer habwa ya? Ya. Ya. Ayo, mana? Ini habwanya Nabi. Itu yang ini dipakai habwa, Habib Umar. ini Beb habwa. Anda punya dua. Punya dua. Enggak, punya satu dah. Buat anak satu. Nah, haram alaik. Itu dah. Allah sudah sebutkan gitu, berarti sudah anak satu. Ini apa namanya? Ini habwa. Yang satunya itu 3 tahun nama Habib Umar, yang satunya 2 tahun sama Habib Umar. Yang dikasih anak yang 2 tahun apa yang 3 tahun yang mau dikasih anak? Anak mau ngasih antum, anak mau beli lagi anak yang baru, yang sudah dipakai sama anak ya. Haram. Jadi Beb, isi tasnya itu ada habwa. Tadi apa tadi? Yang 2 tahun apa yang 3 tahun yang mau dikasih anak? Israf pakai 2. Hada ya Habib hatta laukan ini walaupun ada seorang yang mau ganti habwanya Habib Umar, mau ngasih anak motor satu, anak nggak mau Beb. Ini habwa, yang ini sandar ke sini Habib Umar, yang ini tiap hari dipegang Habib Umar, disentuh tangannya sama Habib Umar. Ya Allah. Yang pakai ini apa? Nggak ada habwa. Oh, itu perlengkapan Habib Umar yang antum bawa pulang. Itu seperti gula, seperti huteka, seperti tusuk gigi dan lain sebagainya, yang mungkin nanti kalau Habib Umar datang ke Jakarta mungkin bisa bantu-bantu Bang Mahdi ya untuk keperluan itu, mungkin seperti itu. Jahat antum. Nah, Masya Allah. Jadi apa namanya, habwa, kalau bicara masalah habwa, Habib Umar nih kalau pakai habwa cuman pakai di depan murid-muridnya aja, di depan santri-santrinya atau staf guru yang mungkin lebih muda daripada beliau. Tapi kalau di depannya orang yang lebih tua ataupun para habaib ataupun di sana ada kakak beliau nggak pakai habwa seperti itu. Masya Allah. Ya. Di Hud, ketika antum di Hud bersama Habib Umar. Marhaba, ayo. Pengalaman antum ketika antum di Hud. Ada pengalaman di HUT itu pernah. Anak kan di HUT itu paling semangat, Beb. Kenapa paling semangat tuh? Nggak tahu. Pokoknya pas HUT itu paling semangatnya Ana megang beberapa hal. Yang pertama, Ana megang sejadahnya Habib Umar. Yang kedua, Ana pegang air minumnya beliau. Yang ketiga, Ana pegang payungnya beliau. Payung itu alhamdulillah dapat setahun Ana megang payungnya Habib Umar. Sisanya dipegang sama Bang Mahdi, sama cucunya Habib Umar. Tapi pernah Ana megang, alhamdulillah. Kemudian Ana pegang kipasnya Habib Umar. Pegang kipasnya Habib Umar. Ini ada pengalaman menarik, Beb, tentang kipas, Beb. Ana pernah, Beb,
Kalau Habib Umar jalan di tengah-tengahnya orang kan Beb, kan rame orang Beb yang mau ikut Habib Umar, banyak santri, banyak orang luar banyak, apalagi ziarah hut yang yang diadakan bulan Syaban itu kan banyak banget yang datang. Jadi tiap orang pengen deket Habib Umar, tiap orang pengen ada di sampingnya Habib Umar, tiap orang pengen ada di belakangnya Habib Umar. Dan ana posisinya ana sebagai seorang khodim yang harus ada di sampingnya Habib Umar untuk kebutuhan tisu beliau kalau beliau berkeringat ataupun apapun itu. Jadinya ana harus standby untuk ada di sampingnya Habib Umar bin Hafid. Suatu ketika Ana pernah berusaha untuk untuk menusuk maju ke depan untuk ada di sampingnya Habib Umar dan Ana berhasil. Ana kipasin Habib Umar sudah. Itu Di di mana? HUT. Di HUT. Kalau kipasin Habib Umar sudah. Ana kipasin. Ana kipasin. Ana nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Ini adalah terakhir HUT-nya Ana. HUT terakhirnya Ana. Ana nggak noleh kanan, Anda nggak noleh kiri. Udah, ini adalah HUT terakhirnya Ana udah musafar ke Indonesia. Ana harus ada di sampingnya Habib Umar terus nyipasin Habib Umar. Kesempatan terakhir, Ana maju, merengsek maju ke depan. Udah berhasil di depan sampingnya Habib Umar udah. Orang-orang kan tahu Beb kalau Ana murafik. Jadi santri-santri beliau minggir juga kalau ada Ana kan. Nah, tapi orang-orang luar tidak tahu, orang-orang tua, orang-orang ziarah dari Saudi tidak tahu kalau Ana itu ya. Nah, Ana dapat perlawanan erat Beb dari orang-orang yang saling dorong-dorongan sama Ana. Nah, tapi Ana tidak mau kalah. Tapi tidak mau kalah sudah demi Habib Umar. Subhanallah, apa yang beliau katakan sama Ana? Tunggu loh, Di antum memang tengah. nggak mau kalah. Habwa diminta juga nggak mau kalah. Terus, antum Di nggak mau kalah. di tengah ke semangatnya Ana itu untuk ada di samping beliau untuk ngipasin beliau. Apa yang beliau bilang sama Ana? Intabih man wara'ak. Intabih man wara'ak. Apa yang beliau bilang, hati-hati siapa yang ente salib di belakangnya ente itu. Hati-hati. Hati-hati sama orang yang lebih tua dari ente. Dengan halus beliau bilang sama Ana. Ana kaget Beb. Ana noleh ke belakangnya Ana, tidak tahunya orang tua Beb. Ana dorong-dorong dari tadi itu orang tua. Ya Allah, kaget Ana langsung tek hatinya Ana. Ana langsung saat itu Ana langsung malu, Ana langsung pergi sebentar, Ana langsung diam, Ana berhenti ngipasin Habib Umar. Ana mikir, ya Allah, hakikat khidmah itu bukan sekedar kita orang ngipasin Habib Umar, bukan sekedar kita memberikan manfaat ke beliau, bukan, tapi hakikat daripada khidmah itu adalah bagaimana kita menerapkan adab kita sama orang-orang, sama orang yang lebih tua. Inilah yang Habib Umar minta sesungguhnya dari Ana, dari murid beliau, dari santri beliau, bukan untuk sesuatu yang kita berikan sama Habib Umar, tapi sesuatu yang kita berikan sama umat seperti itu. Ana diam, ya Allah, Ana langsung hancur hatinya Ana. Ya Allah, kenapa tadi kayak gitu? Langsung Ana naik ke atas ke gubbah. Ada istilahnya namanya gubbah. Di depan di depan makamnya Nabi Hud nih, kita kan dari bawah tuh naik ke atas. Dari bawah itu udah rame banyak orang segala macam, biar teman-teman paham juga. Jadi naik ke atas tuh Habib Umar di depannya Nabi Hud itu duduk di sana. Banyak orang segala macam, para habaib banyak segala macam ya. Kemudian nah saat itu udah karena banyak orang duduk, orang syiban yang duduk, tua-tua pada duduk, Ana nggak duduk ketika itu, Ana tetap berdiri. Ketika itu ngipasin Habib Umar dalam keadaan berdiri, yang mana orang-orang pada duduk. Kenapa? Karena Ana dapat pelajaran penting sama Habib Umar, tidak boleh kita orang galil adab sama orang lebih tua. Jadi masa Ana duduk bikin sempit Habib Umar dong, bikin sempit orang tua dong. Ya udah Ana berdiri, Ana ngipasin Habib Umar dalam keadaan berdiri, dan Habib Umar tersenyum sama Ana ketika itu, mengiyakan apa yang Ana lakuin ketika itu. Itu yang bagi Ana itu berkesan ya buat Ana. Wajib. Setelah ini Habib kepingin pesan-pesan antum kepada teman-teman Habib, bagaimana sih kalau dari selama antum berkhidmah kepada Habib Umar, pelajaran jadi kita ini supaya tahu Habib, terkadang kita ketika datang Habib Umar itu kan nyerondol kepingin salaman, kepingin apa seperti itu. Jadi kita kepingin pelajaran Habib dari antum selama antum khidmah ini loh, adab kepada orang soleh itu begini. Kalau ada orang soleh, Habib Umar kah itu, siapakah itu? Tapi setelah ini Beb, ini sudah mau habis, kita kita tutup, kita ronde keempat, pesan kesan antum, kemudian juga kita undian setelah itu. Undian bagi teman-teman hadiah. Ini ada kitab, ada 5 kitab. Ana tambah jadi 6 kitab. 3 kitab. Buat Ana Beb ya. Tadi kan 5 Beb, itu buat Ana kayaknya berubah pikiran antum ini. Mau kirim ke Ana langsung ya? Oh iya, Ana kirim. Kalau Habwa dikirim, minta apa antum Ana kirim?
Setelah ini kita kita minta pesan-pesan Habib Syauqi kepada kita. Inilah yang seharusnya dekat dengan orang soleh. Karena terkadang teman-teman kita ini cuma pingin dekat dengan hubungan. Seolah-olah siapapun nggak ada, yang penting ana dekat. Nah, ini kita kepingin pesan dan kesan dari beliau untuk kita pecinta orang-orang soleh, khususnya Habib Umar. Setelah ini kita simpen dulu, terus kemudian kita akan undi di sini atau ada pesan-pesan yang tertinggal dari Habib Mandi. Akan kita undi 3. Ini yang untuk hari ini ada 3. Seperti ini kitabnya, ini Made in Tarim kita undi 3. Kemudian kita akan undi lagi nanti setelah itu seperti ini. Dan juga akan dapat hadiah pin seperti ini. Dan juga akan dapat kalender. Oke. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita gabung lagi ya. Marhaba, marhaba, marhaba.